Nah, terus batu itu diikat pakai tali kawat baja, terus ada 5. Jadi ada satu yang nyangkut, tapi di mix sama 4 tali lainnya yang palsu. Penonton milih, dia harus motong satu-satu sampai akhirnya menyisakan 1 tali. Kalau misalnya mereka salah milih, aku kena karena aku duduk di sini diikat. Jadi kalau misalnya mereka gagal mutusin yang ada yang benar-benar mengikat si betonnya, aku pasti kena kejatuhan berat 1 ton. Hai sahabat Si Cepat, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam program One Day With. Bagaimana ceritanya apabila suatu hobi yang sudah ditekuni sejak kecil bisa menjadi profesi yang menghidupi seseorang? Sama halnya dengan tokoh inspiratif kita kali ini. Berawal dari hobinya menjadi seorang pesulap, akhirnya bisa menjadi magician yang membanggakan nama Indonesia. Langsung saja inilah One Day With Demian Aditya. Sibuk nih kayaknya ya. Iya. Ini salah satu yang apa yang dikerjain nih sekarang nih? Selama pandemi ini kan kadang-kadang banyak aja keluar tuh ide-ide di otak tuh kan mau bikin apa. Nah ini sebenarnya nih kamu sebenarnya tidak boleh datang. Oh nggak boleh? Sebenarnya. Ini tempat tersembunyi gitu ya, rahasia ya? Karena ini bisa dibilang tempat ini adalah tempat gimana aku mau uji coba dulu. Oh. Nah sebelum proses akhirnya dipertontonkan banyak orang atau dimain banyak orang, ada proses trial dulu. Nah ini aku lagi coba-coba, makanya kalau kamu lihat sini kan ada apa istilahnya nih kita pakai bahan yang bekas. Karena nanti coba-coba dulu, begitu sudah perfect, baru kita bikin dengan bahan yang aslinya. Tapi sahabat Si Cepat mungkin nggak begitu tahu nih konten-konten apa aja sih yang ada di YouTube-nya Mas Demian. Sebenarnya banyak orang nggak tahu, aku tuh hobi banget nonton film horor. Oke. Terus dari kecil aku suka nonton film horor, sampai akhirnya aku bikinlah film horor pendek yang aku posting di YouTube. Nah, yang lain-lain konten-konten lainnya ya konten-konten yang beberapa keinginan aku untuk main sulap, kan ada idealismenya ya. Iya pasti sih. Nah, tapi nggak semua TV bisa akomodasi itu ya. Agree, makanya akhirnya oh ini terlalu berbahaya banget kalau dimainin di TV. Akhirnya aku bikinlah di YouTube. Oke. Magic ya, magic itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan sebenarnya. Apa yang awalnya bikin tertarik? Dari usia berapa sih tertariknya? Pertama banget itu di kelas 6 SD. Nah, di 6 SD itu aku ngelihat ada acara di TV, waktu itu di salah satu stasiun TV swasta, kan dulu cuma ada 2 TV tuh. Tiap hari Minggu tuh dia nayangin di Amazing, kalau nggak salah, aku lupa judulnya, tapi intinya tuh David Copperfield. Oh, David Copperfield. Nah, dia nunjukin dia bisa terbang, dia bisa tembus tembok Cina, dan segala macam. Nah, buat aku tuh kayak, oh ini keren banget nih. Keren banget. Kayak, buat aku dia seperti ya? superhero yang nyata. Dia di TV-nya bisa terbang, pada saat kita datang ketemu, lihat show-nya, dia beneran depan mata bisa terbang. Tapi akhirnya aku langsung yang, oke, gue pengen jadi seperti dia. Itu awal ketertarikan. Zaman dulu, pada saat, ya karena aku berkarya, entah gimana, aku dilirik lah sama Helmi Yahya. Waktu itu dia punya PH kan, terus dia bilang, tertarik nggak kalau misalnya gue mau bikin acara TV? Aku inget banget itu acaranya, aku diundang di acara itu bulan Desember. Dia manggil aku ngomong mau nggak bikin acara TV. Berarti itu pertama kali pembicaraannya. Aku mulai punya acara TV dan akhirnya benar-benar jalan itu syutingnya bulan Januari. Dan Januari akhir sudah tayang acaraku. Oh, oke. Pak yaudah habis ini kita mau lihat triknya sebelum lanjut ngobrol lagi. Kemana Mas sekarang? Serah. Yuk. Oke, kita udah berada di satu spot yang dikira ini tadi memang studio buat syuting kontennya Mas Demian. Ternyata ini khusus untuk sahabat Si Cepat. Keren banget, bener ya? Beneran. Jadi, perdana di sini ya? Perdana. Dan kita juga, saya pertama kali datang ke sini juga pertama kali menginjak ini ruangan. Surprise ya, keren banget. Dan sebenarnya yang lebih menarik ini di kanan dan kiri kita itu ada salah satu properti yang dipakai di salah satu show-nya Mas Demian juga. Iya. Katanya jadi sumber pertanyaan, tapi kita ketanya setelah lihat show-nya nih. Ini oh, oke. Iya, live action yang kita mau lihat. Dulu. Iya. Nah, aku selalu mintanya itu kan biasanya dengan benda-benda yang biasa dipakai sama orang. Nah, aku ada benda sehari-hari yang bisa kamu pinjemin nggak? Kayak ada koin sama handphone? Ada 1000 aja nih, 1000 ya, aja deh. Cuma dibutuhkan adalah koin. Koin, oke. Nggak? Apa nih? Di make sure aja bahwa itu sebenarnya kan punya kamu. Jadi di tandain aja. Kasih D aja nih. Kasih lihat dulu kamera. Pulpennya mana, maaf? Yes. D.
Dita. Oke. Nah, ini aku pakai tutupnya tadi spidolnya. Aku coba balance di sini. Kamu bisa nggak balancein si siapa namanya? Koinnya di atas itu. Koinnya ya. Bisa. Nah, jadi karena ini banyak angin, intinya aku akan coba untuk gimana caranya menggerakkan si koinnya. Tapi kalau misalnya di sini penonton di rumah pasti akan mikirnya gini, bisa aja ditiup atau tali atau apa gitu. Nah, akan lebih fair nggak kalau misalnya aku tutup kayak gitu? Oke, supaya nggak kena angin ya. Fair kan? Nggak bisa diapa-apain, disentuh juga nggak bisa, mau nggak mau kan harus kena gelasnya dulu. Kita bikin lebih unik lagi. Oke. Bukan aku yang jatuhin koinnya, tapi kamu. Lah gimana, belum belajar? Caranya gimana? Karena kalau misalnya pakai kekuatan pikiran itu agak susah. Nah sekarang kita pakai sesuatu yang lebih agak berbeda. Coba keluarin handphonenya nggak? Kamu buka mode kamera. Oke. Belum lagi. Nah. Oke. Ya, sentuh aja. Oh! Oh! Kok bisa sih? Nggak Maksudnya tahu. ini melibatkan teknologi juga pakai handphone. Kok bisa ya? Maksudnya Coba lagi bisa nggak sih? sulap nggak boleh bilang 2 Oh, kali. kalau ulang 2 kali ya? Oh, wow! Boleh tepuk tangan dong sampai cepat. Shock banget liatnya ternyata. Karena experience-nya tuh dilakukan sendiri, ternyata menarik banget ya. Iya. Sulap ya? Nggak bisa dijelaskan sama nalar sih sebenarnya. Sama ada lagi, jam handphonenya boleh nggak? Coba. Maaf, sob. Kasih ini. Wow! Coba, ini handphonenya siapa? Teman saya, temen aku. Nah, kenapa tadi aku bermain sama yang visual dulu? Soalnya visual itu kan tidak bisa direkayasa. Yes. Apa yang penonton lihat, apa yang mereka dapat. Nah, sekarang aku coba gini. Oke. Pinjam handphonenya ya. Aku setting sedikit boleh nggak? Boleh, Jadi, boleh. kan biasanya kalau tiap handphone itu suka ada yang dia mati sendiri kan? Dari segi displaynya. Nah, ini displaynya aku auto lock-nya aku bikin never dulu ya, sementara. Nah, aku googling sesuatu dulu di sini. Aku mau googling ya. Tapi kamu nggak boleh lihat dulu. Oke. Ini aku taruh sini ya. Nggak aku sentuh. Nah, permainnya gini. Sekarang kalau misalnya aku minta untuk aku tanya ke kamu. Kalau kita bicara masalah googling ya, Google. Oke. Ada berapa banyak hal yang bisa kita Google, yang kita cari di Google? Untuk satu lama banyak banget sih. Banyak banget ya. Banyak banget. Aku sudah menggoogling sesuatu di sini yang sekiranya aku sudah tahu apa yang akan kamu sebutin. Masa sih? Iya. Untuk biar lebih mudah, aku persingkat. Jadi lebih dengan 4 item aja, mengerucut. Yang akan kita cari ini berbau-bau. Pertama adalah makanan, teknologi, fashion, sama ini deh, otomotif deh. Otomotif. Nah. Oke, fashion aja deh. Fashion, oke. Fashion. Nah, kalau kita bicara fashion, fashion itu kan juga luas kan? Iya, banyak banget. Ada fashion pria, ada atasan, bawahan, sepatu pun juga fashion. Nah, sekarang kalau misalnya di antara semua fashion, kamu pilihnya fashion apa dulu? Misalkan atasan, bawahan, atau aksesoris? Atasan, Yes. oke. Atasan sendiri juga banyak. Ada yang kaos, ada yang kemeja, ada long dress, banyak perintilan perempuan. Iya. Apa? Sebutin satu. Crop top. Crop top. Oke, crop top. Sekarang crop top, kalau boleh tahu crop top warnanya kan banyak. Sebutin satu deh, crop top warna apa? Warna merah. Crop top warna merah. Iya. Dan yang terakhir, mereknya apa? Oke, mereknya Bershka nih, Bershka. Bershka. Iya. Crop top Bershka berarti warna merah. Iya. Kira-kira kamu berpikir dengan pemikiran kamu sendiri atau terinfluence sama aku? Tadi sih karena dikerucutin ya, jadi ngarahnya ke sana. Cuman semua yang aku ungkapin benar-benar dari kepalaku sih. Mungkin nggak tiba-tiba ternyata yang di sini adalah crop top Bershka warna merah? Nggak mungkin lah, terlalu spesifik. Oh, oke. Itu aja aku baru mikirnya sekarang. Nggak mungkin. Gini langsung kasih lihat kamera. Masa sih?
Kamera mana? Kamera situ ya? Kok aku yang jadi merinding sih? Bener apa? Ini langsung Buka aja. buka. Ada? Ya, kalau udah kamu lihat sekarang. Dah, Gimana? dah balik. Bener? Wow. Gila, keren banget sih. Kalau ngomongin soal magician, ingatnya Mas Demian sebenarnya gitu kan. Salah satu insan muda yang karirnya itu terus naik gitu kan. Tapi akhirnya memutuskan buat ikut jadi salah satu kontestannya America's Got Talent. Sebenarnya apa sih yang jadi drive-nya mau jadi salah satu kontestan? Ngambil resiko juga kan sebenarnya di situ. Dulu tuh mimpinya aku, kenapa aku masih milih sulap? Karena mimpinya pengen supaya permainan aku tuh bisa dilihat sama semua orang sedunia. Pokoknya stick aja sama passion kita gitu ya. Betul. Bahkan hobi dari kecil ternyata bisa juga menghasilkan dan bikin karir juga sampai hari ini. Ya. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh dijelasin nggak sih ini ada alat-alat yang ada di kanan dan di kiri? Ini kan kayaknya memang bagian yang memorable banget dari karir Mas Demian. Bisa diceritain mau yang mana dulu Mas? Yang kanan, kiri? Yang kiri dulu deh. Yang kiri dulu, Karena yang yang kiri. kanan tuh jagoannya udah. Iya. Nah, yang kiri ini sebenarnya Hmm. apa namanya, harusnya nih ada ininya nih, ada kayak ada batu yang beratnya 1 ton di atas digantung. Nah, terus batu itu diikat pakai tali kawat baja, terus ada 5. Jadi ada 1 yang nyangkut, tapi di mix sama 4 tali lainnya yang palsu. Penonton milih, dia harus motong satu-satu sampai akhirnya menyisakan 1 tali. Kalau misalnya mereka salah milih, aku kena karena aku duduk di sini diikat. Jadi kalau misalnya mereka gagal mutusin yang ada yang benar-benar mengikat si betonnya, aku pasti kena kejatuhan berat 1 ton. Jadi berdasarkan instruksi aja gitu ngasih tahu. Aku hanya bilang sama mereka, lo harus yakin dengan pilihan lo apa. Kalau misalnya yakin baru potong. Nah, ini juga udah mengalami beberapa banyak fase. Kalau dulunya yang originalnya itu saya harus masuk dari belakang. Terus ini aku jelasin ya. Jadi kalau dulunya si bagian ininya itu ditarik mundur keluar. Nah, aku masuk dari belakang, terus duduk, masuk dalam sini, terus diborgol-borgol segala macam, dirantai. Sejalannya waktu ngerasa kayaknya itu yang bagian yang susah, maksudnya dragging lah. Kalau bisa waktunya tuh lama, jadi kayak mesti masuk ke belakang, diikat, dan itu bikin rumit si orang yang ngerantai aku. Akhirnya tahun 2019 aku modif dengan adanya laci ini nih. Jadi akunya tiduran dulu di sini, baru diborgol segala macam, terus baru dimasukin. Tapi ini dibuka dulu ya, ini dibuka dulu. Gitu. Jadi yang ngeborgol bisa orang penonton untuk ngecek beneran. Nah, kalau misalnya yang aslinya kan dulunya harus belakang dulu, orang harus yang ngelangkah dulu susah. Jadi ini sudah berevolusi. Oke, jadi apa sih sebenarnya mendasari melakukan aksi-aksi ekstrim gitu? Karena sebenarnya gini, justru malah di balik permainan yang benar-benar ekstrim, itu pemikirannya banyak banget. Karena aku juga tetap harus mikirin namanya safety. Gimana caranya pada saat ngelakuin ini semua dalam keadaan aman, mau penontonnya, ya mau performernya, mau juga krunya. Ada momen aku sempat ngerasa jadi kayak lebih ke budak egonya aku sendiri gitu. Kayak setiap kali kalau aku mau ngelakuin yang gila, aku harus jalanin gitu. Padahal aku lupa kalau misalnya siapa yang ngelakuin ini, ada orang lain yang worried, ya istri aku gitu loh. Iya sih. Makanya aku sudah mulai ngurangin, jadi lebih ke ngelakuin suatu hal yang lebih amaze. Untuk bikin orang amaze itu nggak harus berbahaya. Tapi ada nggak sih hal terberat gitu kan? Karena selalu tadi ngasih makan egonya kan, kayak pengen lagi yang lebih membahayakan, lebih lagi challenging. Tapi ada yang paling berat nggak sih di situ? Yang paling berat sampai sekarang masih dead drop itu buat aku. Sampai sekarang tuh kayak kalau ini kan tempat yang spesial yang positif. Kalau dead drop tuh tempat spesial yang negatif. Tapi buat pembelajaran juga sih sebenarnya. Cuman tempat spesial dalam arti tuh yang benar-benar akhirnya bukan hanya sulap, tapi untuk kehidupannya aku. Nah, sekarang ngomongin kehidupan, sekarang lagi tengah pandemi ya, mungkin show tuh udah nggak sebanyak sekarang. Biasanya kan kalau ada show seperti ini kan melibatkan banyak orang, audiens segala macam. Itu kayak gimana sih sekarang? Terus terang kita sekarang sedih sih, karena
zaman dulu eranya kita itu adalah eranya sebelum pandemi kayak itu di mana bersentuhan langsung dengan penonton itu adalah sebuah hal yang plus one karena bisa ngebuat si penonton itu merasakan experience langsung gitu. Kayak gitu. Jadi kayak banyak hal yang akhirnya mau nggak mau harus berubah. Boleh dong kalau gitu buat penutup sekalian ini dikasih semangatnya nih buat yang di luar sana mungkin bingung nih mau jadi apa gitu, kira-kira mau jadi magician harus startnya gimana, boleh dikasih motivasi yang ada sama Mas Demian. Kalau misalnya sahabat cepat mau jadi pesulap, cuman 2 pesan dari saya. Kalau misalnya cuma setengah-setengah, mendingan nggak usah. Kalau misalnya mau serius, harus punya kemauan di mana berpikir. Kalau orang berpikir biasanya kan outside the box. Tapi kalau aku berusaha ngajarinnya ke orang-orang, pesulap terutama, berpikir there is no box. Oke, kalau di sini ada penonton pengen tepuk tangan nih buat Mas Demian. Benar-benar hari ini banyak banget pelajaran yang kita dapatkan buat Sahabat Secepat. Keren banget dan semoga sukses, sehat selalu, terus menginspirasi banyak orang di sana. Dan buat Sahabat Secepat jangan kemana-mana, pastinya di minggu berikutnya bakal ada episode baru dari One Day With. Jadi selalu bersama kami di Secepat Express. Bye-bye!